Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Agus Cahyono dari Prodi Teknik Arsitektur dengan NIM 230503026. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan literasi digital dalam online shop sebagai tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan yang diampu oleh Ibu Nila Prasetya Aryani. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik pembahasan. Yang pertama, apa itu literasi digital? Yang kedua, 4 pilar literasi digital. Yang ketiga, pemanfaatan literasi digital dalam online shop. Definisi literasi digital. Literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi, atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi, dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, dan tepat, serta patuh dengan hukum sesuai dengan kegunaannya dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital juga dapat didefinisikan sebagai kemampuan seseorang untuk dapat menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengkomunikasikan informasi yang membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis. 4 pilar literasi digital terdiri dari 1. Etika bermedia digital. Kedua, cakap bermedia sosial. Ketiga, aman bermedia digital. 4. Budaya bermedia digital. Sebelumnya, 4 pilar ini sudah dijelaskan oleh Kemkominfo sebagai salah satu kementerian yang menggunakan relasi digital dalam kehidupan sehari-hari. 1. Etika bermedia digital. Etika digital berarti kemampuan individu dalam menyadari, menyesuaikan diri, dan menerapkan etika digital atau netiquette dalam saat berselancar di dunia digital. Contoh dari etika digital adalah tidak menyebarkan berita bohong dan tidak melakukan pendudukan di dunia maya. Dapat kita lihat saat ini bahwasannya semua orang menggunakan media sosial. Dari media sosial tersebut, banyak orang juga menyebarkan utaran kebencian kepada orang-orang yang mereka anggap tidak ada kontribusi atau tidak baik dalam kehidupan mereka. Kedua, cakap bermedia digital. Keterampilan digital berarti kemampuan untuk secara efektif mengevaluasi dan membuat informasi dengan menggunakan berbagai teknologi digital. Hampir sama seperti budaya digital, salah satu keterampilan digital adalah menggunakan media sosial hingga menggunakan platform belanja online. Dapat kita lihat saat ini bahwasannya sangat banyak sekali platform belanja online seperti Shopee, Tokopedia, bahkan di TikTok. Semua orang dapat mengakses dan mempergunakan platform belanja online tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiga, aman bermedia digital. Keamanan digital adalah aktivitas mengamankan kegiatan digital. Salah satunya tercermin lewat penggunaan password hingga pemahaman mengenai OTP dan istilah cybersecurity. Keempat, budaya digital. Budaya digital merupakan hasil kreasi dan karya manusia yang berbasis teknologi. Budaya digital juga dapat tercermin lewat cara kita berinteraksi, berperilaku, berpikir, dan berkomunikasi di dunia digital. Salah satu contoh budaya digital adalah aktivitas menggunakan media sosial hingga berbelanja online. Dengan adanya teknologi internet, kita dapat berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia dengan mudah, sehingga
Diperlukannya budaya digital juga dapat memengaruhi perilaku dan berpikir serta komunikasi dari seseorang. Literasi digital dalam online shopping. Pemanfaatan literasi digital dalam online shop. Dapat kita lihat saat ini bahwasannya online shop menjamur di berbagai kalangan yang ada di seluruh dunia. E-commerce seperti Shopee, Tokopedia, Aku-laku, dan bahkan TikTok menjamur di setiap penjuru dunia. Di sini saya akan menjelaskan hubungan literasi digital terhadap online shop. Belanja online merupakan salah satu pemanfaatan internet yang sangat menjanjikan karena transaksi barang atau jasa dapat terjadi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Salah satu faktor yang diperkirakan mendorong seseorang untuk melakukan belanja online adalah pemahaman individu atas literasi digital. Dengan literasi digital yang optimal, tren peningkatan porsi penggunaan internet diharapkan sejalan dengan peningkatan penggunaan internet untuk berbelanja online. Hubungan literasi digital dan keputusan belanja online dengan mempertimbangkan karakteristik individu, infrastruktur digital, karakteristik wilayah, sebelum dan pada awal masa pandemi di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia menunjukkan bahwa literasi digital secara signifikan memiliki peluang lebih besar terhadap keputusan individu untuk belanja online. Selain itu, kelompok middle education, milenial, penduduk berdomisili di Jawa dan Bali, serta penduduk kuintil pendapatan kelima secara signifikan berpeluang lebih besar terhadap keputusan individu untuk belanja online. Peluang ini dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM untuk mendiferensiasi produknya pada segmen pasar yang dimaksud. Apa sih enaknya belanja online? Selain menghemat waktu, berbelanja online juga tidak memerlukan biaya untuk sampai ke toko tujuan. Kemudahan juga sangat ditawarkan karena ada juga tidak akan kesulitan membawa barang belanjaan yang dibeli karena pesanan akan diantar hingga depan pintu rumah. Berikut adalah data masyarakat dalam kebutuhan belanja online. Data ini diambil dari tahun 2018 hingga 2022. Data menunjukkan bahwa sejak 2018 penggunaan belanja online mengalami peningkatan hingga 2011. Di pandemi Covid 2020, penggunaan kebutuhan belanja online menurun dan mengalami keanjlokan, serta dapat mulai merangkak naik di tahun 2000 di pertengahan tahun 2021 hingga naik terus hingga tahun 2022 dan 2023. Ini kenapa banyak orang memilih untuk belanja online. Seperti yang dijelaskan oleh Shopper Approvat melalui studinya di USA, menjelaskan bahwa alasan seseorang berbelanja online dibandingkan offline karena pilihan lebih banyak, harga lebih terjangkau, kenyamanan, hemat waktu, dan mudah dibandingkan dan tidak ada penjualan. Tidak ada pajak penjualan. Inilah perbedaan belanja offline dan online. Offline yang dimaksud adalah belanja langsung ke toko, sedangkan online melalui website atau melalui aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, ataupun TikTok. Layanan belanja offline atau secara langsung memberikan pengalaman berbelanja langsung pada konsumen. 2. Memberikan pengalaman berbelanja langsung. 3. Menyediakan interaksi langsung dengan konsumen. Keempat, menawarkan layanan purna jual. Untuk belanja online secara sendiri, memungkinkan konsumen untuk melihat foto dan deskripsi produk saja, menawarkan efisiensi waktu yang sangat cepat.
Di belanja online juga dapat menghemat waktu, tenaga, gratis ongkir, harga lebih murah dari toko luring, tersedia diskon pembelian, dan kemudahan membandingkan harga dengan toko lain. Pembayaran dalam belanja online dapat dilakukan dengan dua cara, yakni secara cashless, metode pembayaran atas transaksi tertentu tanpa menggunakan uang tunai. Sistem pembayaran ini tidak perlu menggunakan uang tunai, sehingga membatasi kontak fisik dengan orang lain dan dapat dilakukan dengan menggunakan metode transfer. Kedua, secara instan. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung dengan menggunakan sistem cash on delivery atau sistem COD. The future of the shopping. E-commerce telah mengubah cara bisnis dilakukan dan memberikan kesempatan untuk mengembangkan bisnis secara global serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. E-commerce juga memberikan manfaat kepada konsumen seperti kemudahan berbelanja, harga yang lebih murah, dan pilihan yang lebih banyak. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.